عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada subuh ini, subuh Arba'ah tanggal 28 bulan Ramadan 1444 Hijriah. Artinya jika kita ini lomba balap sepeda, ini sudah 28 putaran, tinggal putaran yang terakhir. Innamal a'mal bil khawatim, kata Nabi. Amal itu dihitung pada penutupannya. Imam Bukhari meriwayatkan di sini. Jadi amal itu dihitung pada penutupan. Pada saat 28 putaran, maka kita mengejar dengan maksimal sampai 29 putaran finish. Juara kita, jadi orang yang terkemuka. Mungkin itu miripnya, karena Nabi mengatakan amal itu waktu penutupan, kayak orang lomba lari. Di waktu penutupan dapat mengambil sesuatu yang maksimal. Artinya sehari 2 hari penutupan Ramadan ini bisa menyempurnakan kekurangan beberapa putaran yang telah lalu. Tidak pernah putus harapan kita. Insya Allah kita akan berusaha semaksimal mungkin akhir Ramadan, sekalipun kondisi kita dengan kondisi di zaman Rasul itu jauh berbeda. Kalau Nabi akhir Ramadan kelihatan mendung, ketidaksenangan, bukan mendung harinya, muka Nabi ini kadang kelihatan keceriaan di akhir Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan berakhir, kalau kada panjang umur setahun lagi, kada pertemuan lagi. Bulan dilipat gandakan amal ibadah, bulan penuh barokah, bulan mustajab doa, bulan yang segala-galanya. Maka di waktu awal Ramadan tiba, apa yang Nabi katakan dalam sebuah hadis sahih? Qad atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Diwajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Ini diberitakan oleh Nabi di awal Ramadan. Nabi mengatakan Ramadan bulan yang penuh barokah. Itu pertama berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat pantas kita mencari keberkahan itu di bulan Ramadan. Ada bulan yang dikatakan penuh keberkahan dari awal sampai akhir. Bagaimana menggait keberkahan Ramadan ini? Tentu dengan amal ibadah yang diajarkan. Amal utama kita di bulan Ramadan adalah berpuasa. Kemudian malamnya qiyamul lail, baca Al-Quran, sedekah dan macam sebagainya. Itu amal-amal yang utama. Jadi laksanakan amal utama di dalam bulan Ramadan, maka keberkahan itu pasti dapat. Karena yang menunjukkan Ramadan ini tempat barakah sebulanan Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa atakum syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Kadang di antara kita tuh kadang ada mencari barokah. Hidup itu pasti barokah, nang dicari. Selesai akad nikah, ijab kabul lancar. Apa doa kita kepada kedua mempelai? Barakallahu laka wa baraka alaika
wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah nikah. Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Mendengar nama seorang bayi yang ditasmiahi dengan nama yang bagus, apa doa kita? Barakallahu lahu wali walidayhi. Mudah-mudahan Allah memberkahi anak yang baru lahir itu dan kepada kedua orang tuanya. Hingga doa-doa yang kita panjatkan, kita doa untuk mengundang datangnya keberkahan. Hidup diberkahi, hidup diberkahi. Orang tua kita apa namanya yang meluncur dari mulut beliau, mudahan kayak biar beberapa. Sekalipun bahasa si Jinto kada beberapa, beberapa. Jadi barokah itu sama aja loh, barakat. Tapi barakat itu pada saat acara selamatan, aulan, kemudian boleh jawab bintingan, itu barakat katanya. Barokah itu asli datang dari Allah Ta'ala. Maka Allah yang mengajarkan doa kita ada 5 tips dalam hidup ini supaya barakahnya yang datang. Kadang kita yang repot-repot mencari. Allah ajarkan dalam Al-Quran 5 macam supaya barakahnya yang turun ke dalam kehidupan kita. Yang pertama Allah sampaikan dalam 96 surah Al-A'raf. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kuncinya hanya 2. Jika penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan keberkahan. Negeri yang penuh dengan keberkahan dari langit, dari bumi, apabila penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Allah menyebutkan bukan segala rumah tangga, sekalipun ayat ini ulun biasanya sampaikan pada nasihat pernikahan. Apabila diundang untuk nasihat pernikahan, kan tuntung nikah itu kita doakan apa? Barakallah, mudah-mudahan nikah berkah. Keberkahan itu diundang, dan mengundang keberkahan yang terbaik adalah memperbaiki iman dan memperbaiki takwa. Artinya orang yang imannya kada baik pasti kada dapat barokah. Awalah kita melihat iman yang baik atau iman yang kada baik bisa tampak di hadapan kita. Sedangkan kita pagi sore sudah disuruh oleh Nabi, apabila pagi baca 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ya Allah, hamba ikhlas bertuhan kepadamu. Ya Allah, hamba ikhlas beragama Islam. Ya Allah, hamba ikhlas bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore disuruh baca lagi karena ini masuk dalam zikir pagi dan petang. Sore suruh baca lagi. Sebuah pernyataan kepada Allah yang menyatakan tidak ada keraguan sedikit pun kita bertuhan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, hamba ridho bertuhan kepadamu. Tapi pagi Bapak dah ridho bertuhan kepada Allah, siang sudah melakukan perbuatan yang menggambarkan kita kata ikhlas bertuhan dengan Allah Ta'ala. Di mana gambarannya kita kada ikhlas bertuhan kepada Allah? Mulai meminta mengangkat tangan kepada selain Allah. 180 Al-A'raf Allah suruh kita tuh bila meminta lawan Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah asmaul husna. Jumlahnya berapa, Pak? 99. Apabila aku berdoa, panggil nama-nama Allah itu. Allah menyuruh doa kita tuh memanggil nama Allah. 99. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Suatu hari ulun diundang akikahan di Dewan Tanah 5 waktu itu. Dewan Tanah 5 tahun itu Jalehan. Ulun disuruh menyampaikan tausiah selesai akikah tasmiyah. Penutup doa dipimpin oleh sesepuh kita, Dr. Andus, guru kita Haji Abidin Ja'far Al-Syamah. Agung ulun. Begitu sidin angkat tangan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ulun kira ada 5 gunting Asmaul Husna aja dipanggil sidin. Tapi ternyata ke 99-nya sosok Tuhan beliau. Orang Tuhan, tapi ingat ke 99 Asmaul Husna.
kita bisa ingat. Amun ngaran artis tuh ingat aja Pak. Asmaul Husna kan ingat nah ya pamilin ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus makin sahdu ya Dzul Jalal wal Ikram ya Fattah ya Razzaq. Selesai 99 berdoa simpel padat penuh doanya. Kada panjang doanya. Tapi rangkaian doanya itu padat. Ya Allah, yang hamba minta berikan kepada hamba apa yang kau berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, luar biasa. Dia seumur lagi 60 umur nang berdoa ke 99-nya di kios ini. Masih sehat jadi guru kita Pak Haji Abidin Jafar. Di tengah banyaknya orang yang berdoa bukan nama Allah yang dipanggil, asik meleleh banyu mata menangisan juga tapi lain nama Allah yang dipanggil apa yang ditangiskan ya arwahil muqaddasiyah aghisuna wahai roh-roh suci tolong daku. Apabila agama kita itu mengajarkan kita mengiau roh-roh suci, itu bukan akidah Islam. Bersihi akidah kita, iman kita, barokah yang datang lawan kita. Bersihi ketakwaan kita, barokah yang datang kepada kita. Kadang ngali-ngali kita mencari nang memedahkannya pemilik barokah itu. Siapa pemilik barokah itu? Allah 96 al-Araf. Beriman, bertakwa, Allah turunkan keberkahan dalam hidup kita. Yang pertama, yang kedua mengundang datangnya barokah itu. Allah padahkan pulang 97 An-Nahl. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min wa lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang melakukan amal soleh, laki-laki perempuan dan dia beriman, Allah berikan kehidupan yang penuh keberkahan, kehidupan yang terbaik. Allah jamin hidup kita yang terbaik. Jika di dalam rumah tangga kita ciptakan keluarga yang soleh, keluarga yang solehah, belum lagi di akhirat. 25 rakaat janji akhirat kepada orang beramal soleh. Jannatu anni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden, dari 8 nama surga ada yang namanya surga Aden. Mereka masuk ke dalam surga itu. Lalu siapa masukkan? Wa man salaha, kepada keluarganya yang solih, istri yang solihah, orang tua yang soleh, anak yang soleh, cucu yang soleh, juriat yang soleh-solehah berkumpul di surga kata Allah. Jika kita mampu menciptakan keluarga yang soleh, janji Allah di dunia, jika kita melakukan amal soleh laki-laki perempuan, Allah memberikan kehidupan yang terbaik, kehidupan yang bagus, kehidupan yang penuh keberkahan. Beberapa pendapat ulama tafsir hayatun thayyibah pada ayat 97 An-Nahl. Salah satu di antaranya hayatun mubarakah, kehidupan yang penuh barokah. Bapak Ibu, kemudian yang ketiga, mengundang datanya keberkahan itu Allah sampaikan dalam surah At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan kehidupannya. Allah menjamin kehidupan yang cukup bagi orang yang bertawakal. Kalau jaminan Allah kehidupan cukup, pasti kehidupan yang penuh barokah. Artinya dalam bekerja berusaha, jangan kita ambil hak Allah. Berhasil pekerjaan usaha kita, mendapat laba yang banyak, duit kada kehitungan lagi, lalu nyoba ucap, tahu kada aku jadi berduit nih karena kecerdasanku, kepintaranku, kepiawaianku dalam bekerja berusaha. Ini pengakuan siapa dalam Al-Quran, Pak? Qarun, Pak. Qarun kada maunya mendapatkan rezeki datang dari Allah Ta'ala. Ini rezeki karena kepintaranku dalam begawi. Allah murka. Akhirnya ditenggelamkan hartanya dengan karun-karunnya.
Menurut riwayat sampai hari ini tenggelam sampai ke dasar bumi. Jadi kalau ada orang menyangkul kebun, dapat emas, yang kayak keleker, oh ini harta karun. Karena ada harta karun sudah habis di dasar bumi. Ya, tinggalan harta karun ya kan, ada orang kau cicir ya emas apakah yang ada dapat, lain harta karun. Harta karun hari sudah sampai ke dasar, tiap hari pendam Allah kedam karena kesombongan. Karena ada tawakal itu menghilangkan rasa kesombongan kita. Arti tawakal itu apa kan? Bahari waktu di Ibtidaiyah tahun 70-an menulis indah, hard ngarannya 10 baris, apabila bagus tulisannya 100 nilainya. Bahasa Banjar, habis akal baru tawakal. Diakali dulu hanya bertawakal. Bulik dari kajian, andak sepeda motor di muka rumah, mesinnya jangan dimatiin, masuk langsung ke dalam rumah. Ujar bini pian, Pak, tuh kenapa kada dimatiin mesin? Tadi Pemas UDD Al-Muslimun bertawakal on Allah Ta'ala. Ujar nang bini pian salah tanggap tuh tawakalna. Ayolah kasih sepeda motor mati, pas bayar keluar sepeda motornya kada ada lagi. Ini bukan tawakal, ini bunuh diri. Tawakal tuh diusahakan, kemudian kita bertawakal. Tapi satu sisi pada saat kita kan mampu lagi berusaha, boleh kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Imam Syafi'i diskusi loh Imam Malik, berdua bapak guruan. Ujar Imam Malik, tawakal itu sepenuhnya serahkan Allah Ta'ala. Kada ada perlu usaha ikhtiar, Allah mampu itu. Ujar Imam Malik, kada mau. Tawakal itu usaha dulu, kemudian serahkan kepada Allah. Diskusi ringan, kada selesai. Guru lawan murid, pendapat biasa berbeda. Tapi orang bahari itu kan mau bermusuhan. Suatu hari Imam Syafi'i menemui orang yang sedang panen anggur. Imam Syafi'i menawarkan, Syafi'i muda menawarkan, bolehkah ulun ambil upah mawanen anggur? Orang pemilik kebun anggur senang, ambil upah, dibayar upahnya tutup. Ujar pemilik, nih bawa anggurnya, boleh kesan dimakan. Kayak kita di Benua Bahari, tukang naiki rambutan tuh dapat upahan, rambutannya dibawa boleh biasa balik. Ini makan ini anggurnya, dibawa oleh manusia anggur. Di jalan berpikir, ini arti tawakal. Bekerja, berusaha dapat anggur. Artinya ini modalku untuk menceritakan kepada guruku Imam Malik. Ini tawakal yang benar. Dibawa itu anggur ke hadapan Imam Malik. Mulai lagi diskusi ringan. Guru, ternyata tawakal itu bujur versi ulun. Kenapa jadi Imam Malik? Ini ulun berusaha mengambil upah manen anggur. Ini diberi orang anggurnya. Ini anggur hasil dari tawakal. Imam Malik tersenyum. Diambil Imam Malik sebiji anggurnya, dimakan sidin. Aku bertawakal di Imam Malik, anggurnya yang datang hari ini. Artinya diskusi selesai sudah, bahwa tawakal itu ada dua versi. Ada usaha dan ikhtiar, ada yang sepenuhnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tawakal menjamin keberkahan hidup. Apalagi yang menjamin keberkahan hidup? Ayat 10 sampai ayat 12 surah Nuh. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ayat yang kita baca tadi. Allah berfirman, beristighfarlah kepada Allah. Jika kamu beristighfar kepada Allah, Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Ini solusi kemarau panjang kan? Kemarau panjang, kenapa nih ada hujan-hujan? Ternyata nang menghalangi turunnya hujan itu dosa yang setuyuk sekampungan berdosa. Beristighfar, selesai istighfar, dosanya selesai, hujan turun. Allah turunkan hujannya lebat. Wa yumdidukum bi amwalin. Orang yang suka beristighfar itu Allah berikan harta yang banyak, yang penuh keberkahan. Orang yang suka beristighfar itu wabanin, Allah berikan keturunan yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah berikan kebun-kebun surga.
wa anharo, sungai-sungai yang mengalir di surga. Istighfar dijanjikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Hidup penuh berkah karena istighfar. Nabi kada kurang sehari beristighfar berapa kali, Pak? 100 kali. 100 kali Nabi kada kurang-kurang istighfar. Padahal Aisyah berkata loh, Nabi Aisyah radhiyallahu anha, "Qad ghafartu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Rasulullah, pian tu dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang tu diampuni Allah Ta'ala. Tapi Nabi kada pernah kendur solatnya, solat malamnya, sehingga lawasnya Nabi berdiri sampai batis Nabi bengkak, pecah-pecah. Kalawasan berdiri. Aisyah, doa pian sudah diampuni. Tapi inilah kesenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, istighfar Allah berikan kehidupan yang penuh keberkahan. Yang kelima, untuk mendapatkan keberkahan, Allah sampaikan dalam surah Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Surah Ghafir itu kembar nama surahnya. Bisa surah Ghafir, bisa surah Mukmin. Namun pian menemui di Al-Quran pian kada ada surah Ghafir, pasti ada surah Mukmin. Apabila kada ada surah Mukmin, berarti surah Ghafir. Sama, surah Bani Israel dan surah apa? Surah Al-Isra. Apabila ada surah Al-Isra dalam Al-Quran, kada ada surah Bani Israel. Apabila ada surah Bani Israel tulisannya, berarti kada ada Al-Isra. Satu surah yang namanya ganda. Surah Ghafir berkata Allah dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Untuk mendapatkan keberkahan itu, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Artinya Allah menyuruh keberkahan itu dipinta. Dan memintanya lawan siapa? Memintanya lawan Allah Subhanahu wa taala. Memintanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pemilik keberkahan itu. Tangan diangkat, air mata meleleh. Sungguh banyak pinta dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih meminta berkah itu pada bulan Ramadan. Insyaallah Ramadan kita tinggal hari ini dan besok. Yuk kita manfaatkan untuk menggapai keberkahan itu. Qad atakum syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Diwajibkan kepada kalian berpuasa dalam bulan itu, kata Nabi. Dan dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu apa ngarannya? Lailatul Qadar. Kita tuh suka bicaranya ganda, malam Lailatul Qadar. Mun sudah malam tuh kan usah Lailatul lagi. Ya Lailatul ya malam. Tapi apabila ziarah ke Jabal Nur, kemana ziarah hari ini? Ke Gunung Jabal Nur kita. Ke Gunung Jabal Rahmah. Itulah karena kita kata lebih mahir bahasa Arab, kada apa-apa terbalik-balik. Gunung tuh ya Jabal, malam ya Lailatul Qadar lebih mulia daripada 1000 bulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asbab turunnya surah Al-Qadar itu ini yang dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Turunnya Lailatul Qadar itu karena Nabi merasa kagum. Nabi kagum dengan kaum Bani Israel yang mampu beribadah selama 1000 bulan. Umurnya tua-tua, fisiknya kuat-kuat, sehingga 1000 bulan beribadah. Nabi mendengar berita itu kagum. Dan Nabi berpikir, biarlah mereka dengan fisik mereka. Kita, Nabi, umat Nabi Muhammad SAW, awak sudah halus-halus, kekuatan kada tapi kuat. Hendak yoba kajal, hendak mencium hajar aswad, tepulanting titik, orang halus-halus. Apabila barisan Sabtu, ini orang gana, kepala kita sampai ingin bahunya, ayo ada apa-apa ya, kita sudah terima aja. Tapi kekaguman Nabi kepada kaum Bani Israel, Allah balas
dengan membawa kabar gembira. Turun surah Al-Qadar 97, surah ke-97, 5 ayat suratul Makkiyah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khair. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu ibadahnya lebih mulia daripada 1000 bulan. Allah jawab, ini hai Muhammad, pada saat kamu kagum kepada orang Bani Israel yang beribadah sampai 1000 bulan, 83,5 tahun. Tapi bagimu dan umatmu cukup 1 malam beribadah. Lebih tinggi daripada itu. 1 malamnya, asal sempat kita beribadah pada malam Lailatul Qadar. Sebenarnya kita ini punya potensi untuk menemui Lailatul Qadar. Asal kita tiap malam ada yang diibadahkan. Baca Quran 1 juz, atau baca Quran salambar 2 lembar, malam esok salambar 2 lembar, 30 malam menemui Lailatul Qadar. Di rumah sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggunya dengan iktikaf di masjid. Mampu iktikaf ini seperti yang diajarkan Nabi. Para ulama, Ibnu Taimiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, Lailatul Qadar itu berpotensi turun pada malam ganjil yang jatuh pada malam Jumat. Malam apa kita semalam? Malam ganjil malam Jumat? 23. Nah, ibu-ibunya menghitung banget. Malam 23 malam Jumat. Kata Ibnu Taimiyah, sudah 23 lewat. Pengalaman pribadi Imam Ghazali dalam kitabnya Yalumuddin, malam 25 jika awal Ramadan jatuh pada hari Kamis. Lewat juga sudah malam 25. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dalam hadis yang sahih, jika kalian bersungguh-sungguh menunggu datangnya Lailatul Qadar, maka bersungguh-sungguhlah kalian tunggu pada malam ke-27. Lewat juga sudah malam ke-27. Malam ke-27. Ujar Imam Ghazali, jika Ramadan awalnya jatuh pada hari Jumat, insya Allah Lailatul Qadar itu datang dan turun pada malam 29. Sakit kepala kita mikir akan kadang-kadang sangkutnya nah. Tutup malam ini, malam 29. Ayo ibadah baik-baik agar kita sampai ke finish dengan sempurna, menyempurnakan segala ibadah masa lalu. Menunggu itu. Tapi manakala merasa ada sempat terlewati lalu angkat tangan, ini tidak. Kita harus berjuang menjadikan Ramadan ini mendapatkan yang terbaik. Puncak Ramadan apa? Takwa. Dengan takwa ini mampu mempraktekkan bulan di luar Ramadan seperti bulan Ramadan. Bukan berarti puasa sebulanan. Syawal kayak Ramadan disiplinnya. Dzulqa'dah kayak Ramadan. Dzulhijjah seterusnya. Disiplin menjaga perintah Allah, disiplin menjauhi larangan Allah di bulan Ramadan. Maka praktekkan suasana ini di luar bulan Ramadan. 11 bulan ke depan menunggu datangnya Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita semuanya. Kita dapat lagi beribadah pada Ramadan tahun depan. Tapi ada satu janji Rasul, supaya Ramadan tahun ini dinilai puasa setahunan, ikutilah puasa Ramadan ini dengan puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, maka sama puasa 1 tahun.
Tidak ada hadis Nabi yang memerintahkan kita puasa setahunan suntuk. Bahkan Nabi mengatakan puasa yang terbaik adalah puasa Daud. Berapa bulan Nabi Daud puasa dan sahur? 6 bulan. Itu pun bergilir, puasa hari ini besok buka, puasa hari ini besok buka. Jadi 12 bulan itu 6 bulan hitungan puasa. Ini puasa yang terbaik. Puasa umat Nabi Muhammad SAW kita yang puasa Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal dinilai sama dengan puasa satu tahun. Luar biasa, Pak. Dan jangan tapi jauh. Kita bahari raya hari Jumat, hari Sabtu masih ada opornya, makan hari Sabtu. Hari Ahad masih ada sisa-sisanya, ayo makan. Hari Senin, yuk kita mulai lagi puasa 6. Supaya kada jauh beradaptasinya nanti. Sudah makan 20 hari hanya puasa 6 berpikir kepala puasa 6. Jadi supaya jangan terlalu jauh menyempurnakan amal ibadah puasa kita. Bapak-bapak, melalui acara ini ulun mohon maaf biar seberata, dan tentu kita saling memaafkan, saling meridhoi. Kita berharap ridho Allah kepada kita sampai akhir Ramadan, sampai 1 Syawal. Tapi untuk mendapatkan keridhaan Allah, mari kita saling meridhoi, mari kita saling mengikhlaskan. Kada ada beban berat kita menghadap kepada Allah karena kita sudah saling memaafkan dan meridhoi di antara kita. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kita pada Ramadan tahun depan, dipanjangkan Allah umur kita, dikuatkan Allah ibadah kita, dan puncaknya nanti suatu saat datangnya malakal maut mencabut nyawa kita. Matilah kita dalam keadaan husnul khatimah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.